Ya, oke, puji Tuhan saudaraku sekalian. Ya, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa memulai kembali pada onsite kita. Ya, dan setelah 2 tahun, ya kita bersyukur. Ya, sebab itu, ya saya ucapkan selamat tahun baru dan selamat memasuki ya tahun yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, kita percaya bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan itu begitu nyata di dalam kehidupan kita, ya. Dan ketika kita memulai tahun 2022 ini, setiap orang yang memulai sebuah tahun yang baru, ya, semua orang yang memulai tahun yang baru selalu memulai dengan berbagai ya planning, berbagai target, berbagai cita-cita, berbagai harapan yang baru. Dan saya percaya bahwa ketika setiap kali kita mau memasuki satu tahun yang baru, saudaraku sekalian, kita berharap bahwa kita akan sukses, kita akan berhasil, apapun yang kita kerjakan, usaha kita apapun, kita selalu berharap ya supaya kita akan memperoleh sesuatu yang jauh lebih baik. Ya, kita berharap omset tahun ini akan lebih ya dibandingkan tahun kemarin. Kita berharap ya bahwa income kita akan lebih besar tahun ini dibandingkan tahun kemarin. Kita berharap kita akan lebih bahagia, ya, lebih sukses, lebih maju, lebih berkembang tahun ini dibandingkan dengan tahun kemarin. Saudaraku sekalian, ini adalah hal-hal yang wajar, ini adalah hal yang ya umum yang ada di dalam hati dan keinginan setiap orang. Tapi saudaraku sekalian, kita tahu bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi bulan depan, atau 3 bulan lagi, 6 bulan, atau sepanjang tahun. Kita tidak tahu ya apakah keberhasilan yang kita impikan, ya keberhasilan yang kita harapkan, itu benar-benar bisa kita gapai, bisa kita capai di dalam kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Kita tidak tahu. Tapi saudaraku sekalian, kita tahu bahwa keberhasilan adalah hal yang sangat baik. Amin. Semua orang ingin berhasil. Kenapa? Karena kita berpikir, kalau saya bisa berhasil, saya punya kehidupan yang berhasil, maka kehidupan saya akan berbeda. Kehidupan saya akan jadi baik. Karena banyak sekali orang punya pemikiran bahwa keberhasilan identik dengan kekayaan. Ya, oleh sebab itu ketika satu orang dia ingin berhasil, dia berharap dia kaya. Karena ya ketika satu orang kaya, dia bisa melakukan apapun, dia bisa beli apapun, dia bisa pergi kemanapun. Semua orang punya keinginan yang sama. Oleh sebab itu kita melihat hari ini, orang-orang melakukan apapun. Mereka bekerja keras, ya. Mereka bekerja, ada yang bekerja Senin sampai dengan Minggu. Ada yang bekerja dari pagi sampai dengan malam, bahkan sampai tengah malam. Demi apa? Demi untuk bisa berhasil. Kenapa? Karena berhasil, maka hidup ini akan jadi luar biasa. Amin, saudaraku sekalian. Tidak terluput kita sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen juga kita rindu untuk berhasil. Kita rindu ya seperti orang lain. Ya, dan sebagai orang Kristen kita juga tahu bahwa di dalam Tuhan kita bisa berhasil. Ya, dengan percaya kepada Tuhan, dengan beriman kepada Tuhan, kita bisa berhasil. Saudaraku sekalian. Tetapi kenyataan memberitahu kepada kita, banyak orang Kristen yang hidup beriman kepada Tuhan, percaya Tuhan akan memberkati hidupnya, percaya Tuhan akan memberkati usahanya. Tetapi kenyataan memberitahukan pada kita bahwa banyak dari orang yang dengan iman kepada Tuhan itu ternyata gagal. Dia hidupnya menderita, kecewa. Kenapa? Gagal. Sebaliknya, banyak orang Kristen melihat orang-orang yang belum percaya. Mereka yang dalam kehidupan mereka selalu melakukan penipuan, kecurangan, kebohongan, kejahatan. Tapi mereka bisa sukses. Bahkan mereka menghalalkan segala cara bisa sukses. Nah, saudaraku sekalian, hari ini sebagai orang Kristen, bagaimana kita menyikapi keadaan sedemikian? Bagaimana hari ini sebagai orang Kristen kita bisa hidup dalam keberhasilan? Saudaraku sekalian,
tema khotbah saya pada hari ini adalah iman merupakan unsur utama keberhasilan. Tema khotbah saya, iman merupakan unsur utama keberhasilan. Saya bacakan satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat ke-9. Kitab Galatia pasal yang ketiga ayat ke-9, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Amin. Kita semua tahu bahwa Abraham itu adalah disebut dengan title Bapak orang beriman. Ya, selama kita menjadi orang Kristen, kita selalu mengerti bahwa Abraham adalah orang yang sangat beriman. Ya, disebut Tuhan Bapak orang beriman. Nah, oleh sebab itu banyak orang berkata, kalau mau belajar tentang iman, saya mau belajar seperti Abraham. Oke, saudaraku sekalian, kita akan banyak belajar tentang Abraham, bicara tentang Abraham pada hari ini. Nah, saudaraku sekalian, kita melihat di dalam kondisi situasi yang saya gambarkan di atas. Saya percaya kita ingin berhasil, kita ingin mengerti bagaimana berhasil. Hari ini sebagai orang Kristen, sesungguhnya bagaimana kita bisa benar-benar memperoleh sebuah keberhasilan, hidup di dalam sebuah keberhasilan yang terus-menerus. Bukan berhasil tahun ini, gagal tahun depan. Bukan berhasil 6 bulan ini, 6 bulan lagi gagal. Bukan berhasil di kuartal pertama, mungkin ya 3 bulan pertama, ya atau 4 bulan pertama, lalu gagal di bulan ya kuartal kedua, ketiga di tahun ini. Enggak. Saya rindu sekali saudaraku sekalian, hari ini Anda bisa hidup di dalam sebuah keberhasilan yang terus menerus. Di mana firman Tuhan yang berkata, aku akan menjadikan engkau kepala bukan ekor, hidupmu terus naik bukan turun. Itu terjadi di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Nah, bagaimana kita bisa punya hidup seperti ini? Nah, mungkin kita berpikir mustahil. Masa ada orang punya hidup naik terus gak pernah turun? Saudaraku sekalian, secara manusia mungkin ini mustahil. Tetapi ketika Anda berdiri di atas firman Tuhan, Anda berdiri di atas janji Tuhan, Anda akan menemukan hidup seperti ini, selalu berhasil, terus berhasil, itu bukan hal yang mustahil. Amin saudaraku. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda ya untuk berjalan di jalan ini. Oleh sebab itu perhatikan ya, unsur apa yang harus selalu ada dan bertumbuh di dalam hidup kita. Bukan ada tidak ada, bukan hilang tumbuh, bukan hilang ada, bukan. Selalu ada. Unsur yang harus selalu ada. Nah, saudaraku sekalian, bagaimana bisa berhasil? Ada 3 hal yang harus kita mengerti. Apabila kita menjadi orang Kristen, kita ingin meraih sebuah keberhasilan yang terus menerus. Yang pertama kita harus memiliki iman yang teguh. Oke, iman yang teguh itu iman yang kokoh, iman yang kuat, ya, iman yang tak tergoyahkan itu iman yang teguh, ya. Nah, kita lihat Kejadian 12 ayat kedua bagian A. Kejadian 12, ya. Pasal ya ayat kedua bagian A, bacakan untuk Anda, saya bacakan untuk Anda. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya, kemudian kita lompat ke ayat ke-7 bagian B. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Amin. Saudaraku sekalian, perhatikan. Ketika kita berbicara mengenai Abraham, kita bisa memperhatikan keseluruhan hidup Abraham di dalam Kejadian pasal ke-12 sampai pasal ke-25. Nah, ketika kita membaca seluruh pasal-pasal ini, ketika kita mempelajari hidup Abraham, kita menemukan sebuah kenyataan dalam hidup Abraham. Dia orang seperti apa? Saudaraku sekalian, Abraham disebut orang kaya. Dia seorang yang punya kuasa, dia punya massa, dia terkenal, dia disegani, ya, dan dia adalah seorang ya bakal calon. Seorang bakal calon, bukan presiden, bukan wali kota, bukan gubernur. Tapi Abraham adalah bakal calon bapa segala bangsa. Luar biasa loh. Artinya
semua orang yang ada di dalam dunia ini, ya, itu berasal dari sumbernya di Dia. Bapa segala bangsa, dahsyat. Ya. Nah, saudara sekalian, bukan saja Dia adalah bakal calon Bapa segala bangsa, tapi dikatakan Dia adalah seorang yang bersahabat dengan Allah. Saking dekatnya Dia dengan Tuhan, sampai Tuhan pernah berkata demikian. Nggak enak hati mau menyembunyikan apa yang Tuhan mau lakukan di kota Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena ada keponakan Abraham, Lot, di kota tersebut. Tuhan sampai merasa, aduh, kayaknya nggak enak ya. Nggak enak kalau saya menyembunyikan, tidak memberitahukan Abraham apa yang saya mau lakukan. Saking dekatnya Tuhan sama Abraham. Saudaraku sekalian, bayangkan kalau sampai di sini kita menemukan Abraham adalah orang yang sangat luar biasa. Tercatat sebagai orang yang sukses hidupnya, ya. Dan hari ini banyak orang Kristen rindu punya hidup seperti Abraham. Siapa tidak punya rindu? Siapa yang tidak rindu punya hidup seperti dia? Kaya, terkenal, disegani, punya pasukan, punya anak buah banyak, dan jago-jago perang lagi. Ya, dia seorang yang dekat sama Tuhan. Tetapi saudaraku sekalian, satu hal yang perlu kita mengerti kalau kita baca semua firman Tuhan, proses Abraham menuju kepada sebuah keberhasilan hidup itu tidak terjadi begitu saja. Proses dia memperoleh sebuah kehidupan yang dahsyat itu tidak mudah. Ketika Tuhan memanggil Abraham dan memberikan janji kepada dia di Kejadian 12 pasal 1 sampai dengan ketiga, itu janji-janji yang sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan, ya bisa dikatakan ada 7 janji besar, ada 7 perkara besar yang Tuhan akan lakukan dalam dan atas kehidupan Abraham. Di Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ketiga. Tetapi perhatikan, itu janji tidak langsung diterima oleh Abraham. Tetapi ada tahapan waktu yang harus dilalui oleh Abraham sebelum dia menerima penggenapan janji tersebut. Saya berikan contoh. Waktu Tuhan datang dan Tuhan berkata, ayat yang kita baca, ya Kejadian pasal yang ke-12 bagian A. Aku akan memberikan keturunan kepadamu. Kenapa? Karena Abraham belum punya anak, sudah menikah, tidak punya anak. Karena itu Tuhan datang dan Tuhan memberikan dia janji, aku akan memberikan engkau anak. Tuhan tahu yang merupakan kebutuhan utama Abraham itu apa. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, hari ini ya Tuhan tahu kebutuhan utama kita. Amin. Oleh sebab itu jangan khawatir. Ya, Tuhan kita tidak tuli, Tuhan kita tidak buta. Setiap Anda, kita yang hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan tahu kebutuhan kita yang paling utama. Ya, kenapa? Karena kita punya Tuhan yang peduli dengan kita. Kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Oleh sebab itu begitu ya Tuhan tahu kebutuhan utama kita, Tuhan mempersiapkan kebutuhan tersebut dan Tuhan akan berikan kepada kita tepat pada waktunya. Saudaraku sekalian, Tuhan tahu Abraham gak punya anak. Lalu dia datang dan berkata, aku akan berikan keturunan kepadamu. Tuhan memberikan dia janji. Nah, bahkan Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Luar biasa. Tetapi, perhatikan. Ketika Tuhan datang menampakkan diri dan memberikan janji yang dahsyat, ya Abraham terima itu janji. Wow, Abraham pasti senang. Gue bakalan punya keturunan. Istilahnya gue bakalan punya anak. Bukan punya peliharaan, punya anak saudaraku. Ya, gue bakalan punya anak. Saudaraku sekalian, Tuhan yang besar, maha kuasa memberikan janji. Abraham terima, Abraham percaya. Dia percaya, masalahnya di mana? Begitu dia terima, dia percaya, bulan depannya Sarah gak hamil-hamil. Bulan berikutnya gak hamil juga Sarahnya. Lalu, saudaraku sekalian, di pasal ke-13, ayat ke-16, Tuhan datang lagi. Ya, kembali mengulang janji, mengulang apa yang Tuhan akan kerjakan, Tuhan akan berikan kepada Abraham. Bahkan kali ini,
ya Tuhan menjelaskan janjinya lebih details. Di Kejadian 13:16 Tuhan berkata apa? Keturunanmu akan seperti debu tanah banyaknya. Wow. Keturunan Abraham akan seperti debu tanah. Tuhan kasih lebih detail, Tuhan kasih jelas. Dulu bilang punya keturunan, sekarang Tuhan kasih gambaran yang lebih detail. Lu punya keturunan akan seperti debu tanah. Artinya Abraham bakalan punya keturunan banyak sekali. Kedua kali ketika Tuhan mengulang janjinya, ketika Abraham menerima janjinya, apa yang terjadi? Saya percaya pada saat itu Abraham akan sangat bahagia, akan sangat bangga. Wow, gue bakalan punya sebanyak gini loh anak-anak. Tapi apa yang terjadi? Bulan depannya Sarah belum hamil. Bulan berikutnya gak hamil-hamil juga. Mungkin Abraham bertanya, gimana Sarah? Sarah berkata, masih datang kok. Masih datang. Bulan berikutnya tetap aja gak hamil-hamil. Oke, saudaraku sekalian, saya mengajak saudara untuk melihat satu bagian firman Tuhan. Lukas 1:37. Ya, seringkali saya katakan ini menjadi ayat nasional bagi banyak orang Kristen kok dalam urusan iman. Sebab bagi Allah tidak ada mustahil. Lukas 1:37 itu ayatnya. Sebab bagi Allah tidak ada mustahil. Oke, saudaraku sekalian, bagaimana saudara meresponi ayat tersebut? Dengan kondisi ekonomi sekarang yang belum stabil sepenuhnya, belum pulih sepenuhnya, saya percaya bahwa setiap kita di masa pandemi, ya, kita semua berdoa. Saya percaya semua orang Kristen berdoa dengan iman, dengan dasar iman, ya. Seperti apa? Seperti firman Tuhan. Ya. Kita semua berdoa dasar iman, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ketika kita mengingat ayat ini, teringat ayat ini, ketika kita membaca ayat ini, tidak ada mustahil bagi Tuhan, itu artinya bahwa tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Amin saudaraku. Tidak ada yang bisa menghalangi apapun Tuhan mau lakukan. Kurang lebih pengertian dari ayat tersebut. Tapi saudaraku sekalian, ketika kita berdoa dengan dasar iman dari Lukas 1:37 ini, ya, kita berdoa dengan dasar ini, kenyataannya, ya, kenyataannya saudaraku sekalian, di masa-masa yang kita jalani belakangan 2 tahun ini, banyak usaha pekerjaan, ya, kita yang belum berjalan dengan lancar seperti dulu. Banyak sekali dari kita yang kondisi keuangannya tidak stabil, belum stabil seperti dulu. Malah ada banyak di antara kita, banyak di antara orang Kristen yang justru semakin susah hidupnya. Semakin tidak jelas keadaannya. Makin menakutkan masa depannya. Kenapa? Karena tidak ada perbaikan. Padahal udah berdoa loh. Pegang, tidak ada mustahil. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tetapi kenyataannya tidak seperti yang kita lihat. Saudaraku sekali, permisi tanya. Dalam keadaan yang demikian, apa yang harus saudara lakukan? Bagaimana saudara menyikapi keadaan yang saudara alami sekarang? Padahal udah beriman loh, udah pegang itu ayat. Bahkan Anda memproklamirkan. Kalau sudah demikian, bagaimana keputusan saudara? Oke, kita lihat hal yang lain. Saya berikan contoh yang lain. Amsal 29 ayat 17. Amsal 29:17. Firman Tuhan berkata, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saya percaya saudara mendidik anak dengan baik, penuh kasih sayang, dan mendidik mereka takut akan Tuhan. Saya percaya. Ya. Oleh sebab itu kadang-kadang saya mendorong, ya, kita pun jemaat saya tahun-tahun kemarin saya sering mendorong, mari bersama dengan keluarga lakukan pekah, PEKA, pekah. Pekah itu adalah persekutuan keluarga Antioquia. Ya, jadi saya mendorong keluarga-keluarga doa bersama suami istri, doa bersama dengan anak-anak setiap malam.
Kenapa? Karena kita perlu membawa anak kita untuk masuk di dalam sebuah kebiasaan. Ya, untuk datang kepada Tuhan, sebuah kebiasaan untuk bersandar kepada Tuhan, sebuah kebiasaan untuk bersyukur kepada Tuhan, sebuah kebiasaan mengingat bahwa Tuhan itu sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu penting, anak kita ngerti tidak ngerti, libatkan mereka. Roh Tuhan akan bekerja. Amin saudaraku. Oke, kita kembali. Nah saudaraku sekalian, saya percaya kita mendidik anak kita dengan baik, dengan benar. Tetapi kenyataannya banyak di antara kita menemukan saudaraku sekalian, perilaku anak kita, sikap anak kita itu bukan membuat kita ini sebagai orang tua hatinya tentram. Ya, perasaannya tentram. Enggak. Saudaraku sekalian, anak-anak kita itu bukannya taat. Anak-anak kita bukannya berbakti, bukan menghormati. Ya, tetapi sebaliknya saudaraku sekalian. Anda menemukan, Anda sudah didik anak Anda sudah doakan, Anda sudah serahkan kepada Tuhan. Tetapi anak-anak Anda itu, ya seperti saya katakan bukan tetapi melainkan dia melawan, membangkang, kurang ajar, berontak. Nah saudaraku sekalian, ketika ini kenyataan ada di dalam hidup saudara, bagaimana saudara menyikapinya? Apakah saudara masih percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan ketentraman dan mendatangkan sukacita kebahagiaan melalui anak Anda? Kalau situasinya sudah demikian, bagaimana saudara menghadapinya? Apa yang saudara harus perbuat? Saudaraku sekalian, Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 3. Saya bacakan untuk Anda. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Ini luar biasa. Oke, ya, saya menyebut firman Tuhan di Mazmur 112 ayat 1 dan 3 itu adalah ayat yang menjelaskan tentang sebuah keberhasilan di dalam kehidupan orang Kristen. Oke, kalau mau disimpulkan, bagaimana mau berhasil? Saudaraku, takut akan Tuhan dan suka kepada perintahnya. Artinya suka pada perintah, yaitu percaya, beriman. Beriman kepada firman-Nya, beriman kepada apa yang Tuhan katakan. Beriman kepada apa yang disampaikan kepada Anda melalui firman Tuhan. Kalau Anda sungguh-sungguh hidup beriman kepada apa yang Tuhan katakan, perintahnya, firman-Nya, hidup dengan takut akan Tuhan, perhatikan apa yang terjadi. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Anak cucu Anda akan menjadi orang hebat, menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang luar biasa. Lalu, ketika Anda hidup takut akan Tuhan, ya, Anda suka pada perintahnya, percaya pada perintahnya, hidup menurut perintahnya, beriman kepada firman-Nya. Saudaraku sekalian, saudara orang benar. Dan dikatakan, angkatan orang benar akan diberkati. Saudara akan diberkati. Oke, dan yang luar biasa. Harta dan kekayaan ada di rumahnya. Saudaraku sekalian. Harta dan kekayaan ada di rumahnya. Ada di rumah Anda, bukan di tetangga, bukan di famili, tapi ada di rumah Anda. Ini menarik saudaraku. Bahkan dikatakan kebajikan tetap untuk selamanya. Ya, kebajikan, kebaikan-kebaikan. Kemurahan-kemurahan akan Anda terima terus. Ya, sampai selama-lamanya. Nah, ini ayat yang sangat penting bagi kita ketika kita berbicara mengenai hidup yang berhasil sebagai orang Kristen. Yang menarik, yaitu kita perlu beriman kepada apa yang Tuhan katakan. Saudaraku sekalian, perhatikan, jadi untuk bisa berhasil dalam usaha karir, di dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, kuncinya satu, yaitu saudara harus sungguh-sungguh beriman, yaitu percaya tentang apa yang telah Tuhan tetapkan atas hidup kita. Saudara mesti percaya kepada apa yang telah Tuhan katakan, Tuhan janjikan, Tuhan meteraikan atas kehidupan kita.
Apa yang Tuhan mau berikan? Kalau saudara membaca di dalam Mazmur pasal 112, 1 dan 3, dan saudaraku sekalian, saudara percaya, saudara beriman, inilah hidup yang Tuhan janjikan, ini hidup yang Tuhan tetapkan untuk saya, maka percayailah. Terima dan percayailah. Pegang. Apapun yang terjadi, gak mau tahu apa gue pegang ayat ini. Saudaraku sekalian, ketika Anda beriman kepada apa yang Tuhan telah tetapkan, Tuhan akan lakukan, saudara akan melihat apa yang terjadi. Itu iman saudaraku, ya. Jadi ini penting sekali. Kita harus sungguh-sungguh benar-benar beriman bahwa Tuhan itu sanggup memberkati, memulihkan, bahkan memberi yang terbaik kepada setiap kita pada hari ini. Kita mesti percaya, ya, beriman bahwa Tuhan sanggup memberkati bisnis pekerjaan saya, ya, karir saya, keuangan saya, kehidupan keluarga saya. Kita mesti percaya bahwa Tuhan pasti akan membawa saya masuk ke dalam keberhasilan. Jadi kita mesti percaya kepada perkara-perkara yang luar biasa, hal-hal yang luar biasa, janji-janji Tuhan tentang berkat, tentang pemulihan, tentang pertolongan, tentang hidup kita. Percaya. Saudaraku sekalian, Yeremia 17 ayat 7 berkata seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku sekalian, bagaimana saudara bisa menaruh harapan saudara pada Tuhan? Dengan apa saudara menaruh harapan saudara pada Tuhan hari ini? Dengan apa? Satu saja. Dengan iman. Dengan iman, saudara menaruh harapan saudara pada Tuhan. Amin saudaraku. Kalau bukan dengan iman, saudara pakai apa menaruh harapan saudara pada Tuhan? Kalau tidak dengan iman, bagaimana saudara bisa memegang janji Tuhan? Pakai apa saudara memegang janji Tuhan hari ini? Pakai apa? Pakai iman saudaraku. Pakai iman saudara memegang janji Tuhan. Pakai iman saudara menaruh harapan saudara pada Tuhan. Oleh sebab itu kalau saudara mau berhasil, saudara mesti memiliki iman yang teguh. Iman yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Oleh sebab itu ini hal pertama. Kalau saudara ingin melangkah dan hidup di dalam sebuah keberhasilan yang terus menerus, saudara harus, ya, memiliki iman yang teguh, iman yang tak tergoyahkan. Oke. Hal yang kedua, bagaimana bisa memiliki sebuah keberhasilan, hidup dalam sebuah keberhasilan? Kalau saudara berkata saudara telah punya iman yang teguh. Oke. Hal yang kedua, harus teruji, terbukti bahwa saudara memiliki iman yang teguh. Ya, poin pertama harus memiliki iman teguh. Saudara berkata, oke, saya ngerti, saya akan punya iman yang teguh. Nah, iman teguhnya saudara harus teruji dan terbukti benar-benar teguh. Oke, saudaraku sekalian, kita kembali. Setelah Tuhan mengulang janjinya untuk Abraham di Kejadian 13 ayat 16, perhatikan. Seperti yang saya katakan tadi, Sarah tidak langsung hamil. Dia belum hamil. Ya, itu padahal kedua kali kembali Yesus, ya, Tuhan memberikan janji, mengulang. Luar biasa. Abraham, dia terima janji Tuhan, dia dengar janji Tuhan itu berikan pada dia. Saya percaya dia pegang janji Tuhan, dia ingat janji Tuhan. Tetapi saudaraku sekalian, ketika Tuhan suruh mereka pergi ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan, mereka meninggalkan Haran. Saudaraku sekalian, mereka asalnya Ur Kasdim, kemudian pindah tinggal di Haran. Dan ketika firman Tuhan datang kepada Abraham, Tuhan menyuruh Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya. Maka dari Haran dia berangkat. Berangkat ke tempat yang Tuhan suruh pergi. Kita lihat, saudaraku sekalian. Setelah 10 tahun, Abraham, dia percaya pada apa yang Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan akan berikan setelah 10 tahun. Saudaraku sekalian, iman Abraham goyah. Imannya goyang imannya saudaraku. Oke.
Kita lihat Kejadian 15 ayat 2 sampai 3, saya bacakan untuk Anda. Anda boleh buka atau Anda boleh catat. Ya. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu." Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Di sini imannya goyah loh. Setelah 10 tahun berjalan mengikuti pimpinan Tuhan dan menunggu janji Tuhan, ya 10 tahun dia goyah. Dia datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan proses dia menjadi bapak beriman nanti saya akan jelaskan. Jadi bukan begitu dia ikut ya apa yang Tuhan suruh dia pergi, dia langsung menjadi orang beriman dan imannya tak tergoyahkan. Enggak. Ada tahapan-tahapan waktu seperti yang saya jelaskan di depan. Jadi dia goyah. Dan Tuhan datang kepada dia. Tuhan datang kepada dia untuk apa? Meneguhkan dia kembali. Kita baca ayat ke-4 sampai ke-6. Ayat 4 dan 6 dari pasal 15. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini, yaitu Eliezer, ya pembantunya. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Perhatikan, ini ayat ke-6 penting. "Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Di sini saya mau jelaskan sebentar. Saudaraku sekalian, ketika Tuhan memperhitungkan iman Abram, percayanya Abram itu sebagai kebenaran, itu adalah sebuah bentuk di mana akan membuat Tuhan berkenan. Hari ini engkau baca firman Tuhan, di rumah, di gereja, Anda dengar firman Tuhan. Setiap kali ketika Anda dengar itu firman, lalu Anda percaya. Ya amin, saya percaya ini yang Tuhan akan lakukan, ini Tuhan berikan. Saya percaya pada firman ini. Ketika saudara percaya, maka pada saat saudara percaya, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi ketika saudara percaya, pada saat itulah, itu adalah sebuah bentuk kepercayaan saudara, iman saudara menjadi kebenaran di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan sebenarnya yang menggerakkan tangan Tuhan, ya, yang menggerakkan kuasa Tuhan itu adalah iman kita. Tapi bagaimana proses iman kita bekerja? Proses iman kita bekerja adalah ketika iman kita ya berubah menjadi kebenaran di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Ketika iman kita berubah menjadi kebenaran, maka kebenaran ini akan memerdekakan kita. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diselesaikan, yang bergumul pergumulannya diangkat. Itu proses imannya bekerja seperti demikian. Ketika Abram percaya kepada apa yang Tuhan katakan sekali lagi, Tuhan tahu, oh dia percaya udah. Jadi di mata Tuhan itu kebenaran. Masalahnya ada di mana saudaraku? Setelah ayat 4 sampai 6 Tuhan meneguhkan iman Abraham, Abraham kembali percaya kepada apa kata Tuhan. Masalahnya adalah Abraham memakai pengertiannya sendiri. Ya, pasal ke-16 ayat yang kedua, oke, perhatikan. Abraham yang telah mendengar apa kata Tuhan, telah percaya kepada apa kata Tuhan, ternyata tidak memegang apa kata Tuhan. Dia bukan memegang kata Tuhan, tapi dia mendengar apa kata istrinya. Kejadian 16 ayat 2, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Perhatikan garis bawahi, dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Ini yang Tuhan tidak mau. Dia percaya pada Tuhan, Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Tetapi ketika istrinya berbicara kepada dia pakai pengertian dia. Oh, mungkin juga ya begini caranya. Saudaraku sekalian, kita kalau namanya beriman,
adalah percaya kepada apa kata Tuhan. Kalau kita percaya kepada apa kata Tuhan, maka kita mesti memegang apa kata Tuhan. Kalau kita sudah percaya apa kata Tuhan, jangan percaya kepada apa kata orang, apa kata pengertian kita, apa kata hati kita, apa kata perasaan kita. Karena hati kita, perasaan kita, pengertian kita, ya, itu tidak objektif. Tetapi kita mesti pegang apa kata Tuhan. Salahnya Abraham di sini. Perhatikan. Dia menghampiri Hagar sesuai kata istri, sesuai saran istri. Umur 86 dia dapat anak. Umur 86 Ismail, anak dari Hagar lahir untuk Abraham. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan marah. Tuhan marah. Tuhan meninggalkan Abraham. Tuhan berdiam diri 13 tahun. 13 tahun Tuhan tidak menampakkan diri kepada Abraham. 13 tahun Tuhan tidak berbicara kepada Abraham. 13 tahun Tuhan tidak menyatakan diri kepada Abraham. Tuhan berdiam diri. Kenapa? Karena Abraham mendengarkan apa kata orang, apa kata manusia. Bukan apa kata Tuhan. Kalau dia mendengarkan apa kata manusia, Tuhan lepas tangan. Saudaraku sekalian, kembali kepada hal iman. Kalau hari ini engkau percaya kepada apa yang Tuhan janjikan, tetapkan dan akan lakukan, akan berikan kepada saudara, pegang baik-baik. Jangan ragu sedikit pun. Ya. Jangan dengar apa kata orang. Jangan dengar apa kata pengertianmu. Apa kata hatimu, apa kata perasaanmu. Jangan. Pada saat Anda dengar firman Tuhan, Anda percaya, udah pegang itu. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, banyak orang berkata, kenapa ya saya tidak ngalamin kuasa Tuhan lagi dalam hidup saya? Kenapa sepertinya saya nggak pernah ngerasain apa-apa dari Tuhan? Coba tanya, coba periksa diri saudara. Apakah saudara hidupnya mendengarkan apa kata Tuhan? Atau mendengarkan apa kata manusia, apa kata pengertian saudara, perasaan saudara, hati saudara? Kalau memang saudara hidupnya mendengar apa kata manusia, perasaan saudara, pengertian, pikiran saudara, gak heran kalau Tuhan berdiam diri. Ya, ngapain Tuhan bicara? Karena kalau kita tidak mendengarkan. Mau ngapain Tuhan menyatakan dirinya kalau kita tidak mau peduli, tidak mau percaya? Ngerti kan saudaraku? Abraham, padahal dia percaya kata Alkitab. Tapi dia dengarkan kata istrinya. Dan itu membuat Tuhan berdiam diri. Saudaraku sekalian, tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. 13 tahun kemudian, ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan kembali menampakkan diri. Dan kali ini Tuhan lebih serius. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Dan kembali mengulang janjinya, Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Amin saudaraku. Jadi kalau Tuhan pernah berjanji kepada Anda, ya walaupun Anda tidak melihat akan penggenapan janji tersebut, tapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah lupa janjinya kepada kita. Amin. Tuhan tidak pernah lupa janjinya kepada Abraham. Waktu dia berumur 75 tahun, Tuhan panggil dia, Tuhan berikan janji kepada dia. Aku akan menjadi engkau bangsa besar, aku akan memberkati engkau, namamu akan masyhur, dan lain sebagainya. Tuhan tidak pernah lupa. Ketika dia berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kembali. Dan Tuhan berkata, aku akan memberikan engkau keturunan. Dan inilah perjanjian aku dengan engkau, yaitu pakai sunat. Setiap anak yang lahir dari kamu, keluargamu, di tempatmu harus disunat. Saudaraku sekalian, pada saat itu Abraham sungguh-sungguh percaya. Pada saat itu, Abraham benar-benar pegang janji Tuhan. Dia benar-benar percaya penuh, beriman penuh. Saudaraku sekalian, apa yang terjadi? The time is 5:00 ketika p.m. Abraham berumur 100 tahun, Ishak lahir, anak perjanjian. Tuhan berkata pada Abraham, yang Tuhan akan berikan kepada dia anak perjanjian adalah anak yang lahir dari istrinya.
Sarah. Itu anak perjanjian. Hagar lahir punya anak bukan anak perjanjian karena Tuhan berkata, aku akan berikan kepadamu ya anak dari istrimu yang sah dan satu-satunya. Jadi saudaraku sekalian, oleh sebab itu seperti janji pernikahan di masa pernikahan, ya berjanji untuk mengasihi, mencintai, menerima, hidup bersama dengan istri satu-satunya. Ya, istri Anda sekarang yang sudah punya istri, yang belum punya istri sabar, ya berdoa, jangan menyerah. Nah, Anda yang setelah punya istri, saudaraku sekalian ingat harus punya anak dari istri, jangan dari tetangga, jangan dari sekretaris, jangan dari ya teman-teman, apalagi dari pembantu. Jangan sampai terjadi, saudaraku. Oke, nah ketika Abraham beriman, Sarah melahirkan anak perjanjian. Amin. Ya, anak perjanjian artinya apa? Anak perjanjian itu Abraham akan diberkati hidupnya ya ketika anak ini lahir. Dia akan menjadi bangsa yang besar. Dia akan diberkati dahsyat dari kelahiran anak ini. Jadi anak perjanjian adalah melalui anak ini janji-janji itu digenapi dengan dahsyat dalam kehidupan Abraham. Menarik saudaraku sekalian. Tuhan tahu, oke? Ketika Abraham benar-benar beriman, sungguh-sungguh beriman, Tuhan tahu. Oleh sebab itu 1 tahun kemudian Ishak lahir. Tuhan tahu saudaraku, Anda beriman atau enggak. Tuhan tahu. Kita nggak bisa membohongi Tuhan. Kita tidak bisa menuntut Tuhan, Tuhan gue udah beriman nih. Gue udah beriman. Udah lama aku beriman. Tapi kenapa Tuhan belum pulihkan aku? Kenapa Tuhan belum berkati aku? Kenapa Tuhan belum sembuhkan aku dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian. Kita bisa berteriak punya iman. Tapi Tuhan yang paling tahu kita benar-benar punya iman atau tidak. Sama seperti Abraham. Dia beriman ketika Tuhan memberikan janji kepada dia. Karena itu dia berangkat dari Haran. Dia berangkat ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Saudaraku sekalian. 10 tahun kemudian dia goyah. Kenapa bisa goyah? Saya percaya Tuhan tahu sekali. Dalam kurun 10 tahun, Abraham belum sungguh-sungguh beriman. Oleh sebab itu tahun ke-10 dia bisa goyah. Tetapi ketika Tuhan menampakkan diri kepada dia saat dia berumur 99 tahun. Saat itu Tuhan tahu dengan jelas bahwa Abraham beriman dan dia sungguh-sungguh beriman. Dia benar-benar beriman. Imannya itu murni. Tuhan tahu. Tuhan tahu Abraham imannya murni, Tuhan tahu iman Anda dan saya murni. Kalau kita punya iman murni, sebentar saja Anda terima penggenapan janji Tuhan. Sebentar saja Anda terima kuasa berkat Tuhan dalam hidup Anda. Amin saudaraku. Ya, saya berikan sebuah perbandingan. Ya, saudaraku sekalian, Nuh, oke? Dalam hal membangun bahtera. Coba Anda catat Kejadian 6:14 bagian A. Perintah Tuhan datang kepada Nuh. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Oke. Kejadian 6:14 bagian A dengan Kejadian 12 ya, 1-3. Di sini sama-sama Nuh dan Abraham menerima janji dari Tuhan, yaitu menerima perintah dari Tuhan. Satu, buatlah bagimu bahtera dari kayu gofir. Satu lagi, pergilah ke tempat yang akan kutujukan kepadamu. Oke? Kejadian 6:18. Kejadian 6:18, tetapi ini Nuh, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dengan engkau, perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Oke. Tuhan mengadakan perjanjian. Ya. Di sini kita melihat Tuhan sama-sama mengadakan perjanjian dengan Nuh dan dengan Abraham. Aku memberkati engkau menjadi engkau bangsa yang besar dan lain sebagainya. Sama-sama terima perjanjian dari Tuhan. Oke, kita lihat hal yang ketiga. Ibrani 11 ayat 7. Saya kasih contoh perbandingan dengan Nuh. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Oke,
tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu yang menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Oke, ini penting. Nuh, ketika Tuhan suruh dia buat bahtera, dikatakan apa? Dia harus mengerjakan sesuatu yang belum kelihatan. Artinya dia disuruh buat bahtera, dia tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana terjadinya dia sama sekali tidak tahu. Ya, dia disuruh melakukan sesuatu yang belum kelihatan. Oke, Abraham, Tuhan berkata, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Gak jelas kemana. Jadi mereka berdua sama-sama, saudaraku sekalian, melangkah dengan iman pada awalnya saat meresponi perintah Tuhan. Mereka melangkah dengan iman kok dua-duanya. Satu membuat sesuatu yang belum kelihatan. Satu pergi ke tempat yang tidak tahu di mana. Jalan aja. Saudaraku sekalian, sama-sama beriman kepada Tuhan, tetapi bedanya di mana? Bedanya iman Nuh itu teguh, iman Nuh itu tidak goyah. Ya. Bedanya, sama sekali tidak goyah iman Nuh. Walau tantangan yang dia hadapi dalam membangun bahtera itu banyak. Dia diintimidasi, dia diejek, dia dibully, dia ditertawakan, dia dihina. Masa buat bahtera di atas gunung? Di mana-mana orang buat kapal di tepi laut atau di tepi sungai. Galangan kapal rata-ratanya dekat dengan air. Tapi aduh, apa nggak gila sih Nuh? Saudaraku sekalian, banyak yang dia terima, tetapi apa yang terjadi? Kejadian 6:22 berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukan. Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang Allah perintahkan. Bedanya di sini. Iman Nuh sama Abraham bedanya di sini. Tuhan bilang buat ukuran kapalnya seperti ini, Nuh buat. Dia tidak berkata, Tuhan ngapain mesti buat 100 meter panjangnya, buat aja 80. Ngapain mesti tinggi-tinggi, aduh 50 meter tingginya, aduh tiangnya mesti begini, kurangi tiangnya. Nuh sama sekali nggak protes, nggak memberikan saran kepada Tuhan. Tapi Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Abraham, Tuhan berkata, aku akan berikan keturunan, anak perjanjian, anak yang lahir dari istrimu. Tapi bagaimana Abraham meresponnya? Dia buat anak dengan pembantu, saudaraku. Bukan itu yang Tuhan mau. Amin, saudaraku. Oke, kita kembali. Saat ini, kita melihat, kalau saudara punya iman. Saudara punya iman, ya harus teruji. Benar gak imanmu? Dan harus terbukti benar imanmu tidak goyah. Saudaraku sekalian, contoh. Saudara beriman terhadap janji pertolongan Tuhan, pemulihan Tuhan, diberkati dahsyat sama Tuhan. Ya. Saudaraku sekalian, Tuhan pernah bilang, ya, ini melalui sebuah nubuatan Tuhan pernah bilang bahwa jemaat Antioquia ada 3 golongan. Nggak banyak, 3 golongan. Golongan yang diurapi luar biasa, golongan kedua diberkati luar biasa, golongan ketiga diutus dengan luar biasa. Ada 3 golongan. Ya. Saudaraku sekalian, ini Tuhan sudah tetapkan. Saya tidak tahu bagaimana Anda meresponi iman Anda, ya Anda di golongan yang mana. Tapi saya mau katakan, Anda beriman tentang janji pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, pemulihan, kesembuhan dan lain sebagainya. Ya, saudara beriman kepada janji Tuhan. Tetapi saudaraku sekalian, saya mau katakan, walau ya saat ini belum ada perubahan, Anda belum melihat tanda-tanda pemulihan, tanda-tanda ya kesembuhan, tanda-tanda berkat Tuhan. Anda belum lihat. Tetapi yang saya mau katakan adalah teruslah beriman. Dan iman saudara jangan sampai digoyahkan oleh kesulitan, oleh kesukaran, oleh ketakutan, oleh kekhawatiran dan lain sebagainya.
yang saat ini ada dalam hidup saudara. Dan ingat yang paling penting, jangan pakai pengertian sendiri seperti Abraham yang mendengarkan perkataan Sarah. Oke? Apabila hari ini saudara rindu untuk mengalami menerima keberhasilan di dalam seluruh kehidupan saudara, maka saudara harus memiliki iman yang teruji, terbukti, tidak akan berubah dan tidak bisa diubah oleh situasi kondisi apapun. Jadi situasi kondisi susah sulit tidak bisa mengubah imanmu. Tetap percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan buka jalan. Walaupun belum kelihatan, sama sekali belum kelihatan, tetapi tetap percaya. Itu dengan demikian Anda punya iman dan imanmu teruji dan imanmu terbukti. Iman yang teruji terbukti akan menerima kuasa Tuhan yang luar biasa. Langsung, segera, sempurna. Oke? Yang ketiga, bagaimana bisa berhasil? Yang ketiga, untuk benar-benar hidup dan menerima keberhasilan mulai tahun dan seterusnya, harus menjadi orang yang beriman senantiasa. Harus menjadi orang yang beriman senantiasa. Artinya apa? Artinya bukan sekali-kali beriman. Oke? Imannya bukan iman musiman. Bukan seminggu, kita merasakan iman saya dahsyat. Saya punya iman, kuat sekali. Tapi seminggu, tapi minggu kedua, mulai dah. Imannya tidak terasa, nggak kelihatan, mulai melempem. Atau punya iman sebulan. Dalam sebulan imannya dahsyat kuat. Kokoh seperti batu karang. Tapi bulan kedua, mulai tergerus. Imannya dikit-dikit rontok. Bulan kedua dan seterusnya. Nggak tahu sampai bulan keberapa. Habis. Rontok habis imannya. Atau saudara bisa beriman berbulan-bulan, beberapa bulan. Dahsyat, bangga, bahagia. Ini merasakan nih. Bulan pertama, Anda bisa merasakan iman Anda. Bulan kedua, Anda bisa merasakan iman Anda. Bulan ketiga juga sama. Tapi bulan keempat, tiba-tiba Anda mulai merasakan contoh kayak Januari, Februari, Maret. Masuk bulan April. Bulan pertama habis dengar firman Tuhan tentang iman, unsur utama keberhasilan. Pegang, berkobar-kobar, imannya hidup. Bulan kedua masih ada tuh iman. Bulan ketiga masih iman, percaya Tuhan akan berkati jadi akan berhasil. Tapi udah mulai goyang sedikit. Bulan keempat, mulai terjadi erosi di iman Anda. Pelan tapi pasti, makin berkurang. Akhirnya terjadi pengangkatan saudaraku. Imannya habis. Kalau kita mau berhasil, kita harus menjadi orang yang beriman senantiasa. Artinya selalu imannya ada. Gak pudar-pudar, gak habis-habis. Kita buka Kejadian 22 ayat 2. Kejadian 22 ayat 2 firmannya. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Saudaraku sekalian, perhatikan. Selama 24 tahun, Abraham berjalan dalam janji Tuhan. Sebelum Ishak lahir, perhatikan. Kita menemukan satu kenyataan. Iman Abraham itu timbul tenggelam seperti kapal selam, saudaraku. Ada, tidak ada, tidak ada. Tetapi ketika janji tentang Ishak, dia akan lahir. Dan ketika Ishak telah lahir, saudaraku sekalian, Abraham saat itu benar-benar hidup dengan iman yang teguh di hadapan Tuhan. Dari mana kita tahu? Bukti keimanan Abraham. Kita bisa lihat ketika perintah Tuhan datang kepada Abraham. Perintah Tuhan datang kepada Abraham, kita baca adalah, persembahkanlah anak tunggalmu, Ishak anak satu-satunya kepadaku. Persembahkanlah. Saudaraku sekalian, pada saat perintah Tuhan datang meminta Ishak untuk dipersembahkan, disembeli, dijadikan korban, itu perkiranya kira-kira pada satu Ishak berumur 25 sampai 37. Jadi kisaran umur Ishak seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya Ishak sudah besar,
Yang menarik adalah, saudaraku sekalian, ketika perintah itu datang, Abram langsung meresponi. Langsung. Dia langsung mempersiapkan kayu bakar dan lain sebagainya, dan dia langsung membawa Ishak ke Gunung Moria. Kenapa bisa bereaksi cepat begitu? Bisa aja Abram komplain sama Tuhan. Abram bisa berkata, Tuhan, gimana sih? Kau minta Ishak dikorbankan? Ini kan anak perjanjian, ini anak lu yang kasih, bukan gue yang minta. Nah sekarang lu mau minta, lu mau ambil. Abram bisa protes. Tetapi saudaraku sekalian, perhatikan. Saat itu, Abram berbeda. Boleh dikata, kita anggap umur Ishak minimal 25. Artinya selama 25 tahun, Abram selalu setiap hari hidup di dalam iman. Dia hidup dengan iman. Oleh sebab itu ketika perintah Tuhan datang, permintaan Tuhan datang, meminta anaknya dikorbankan. Saudaraku sekalian, Abraham tetap percaya bahwa Tuhan bisa memberikan Ishak di masa tuanya. Tuhan pasti mampu untuk memberikan Ishak yang lain kalau Ishak yang satu ini dikorbankan. Saudaraku sekalian, itu iman Abraham. Dia selalu hidup 25 tahun kurang lebih di dalam iman. Karena itu dia tahu apa yang Tuhan bisa lakukan. Karena itu saudaraku sekalian, disinilah kenapa Abraham disebut bapak orang beriman. Kenapa disebut orang yang beriman? Kenapa dikatakan kalau mau belajar tentang iman, kita belajar dari Abraham. Dia memulai hubungannya dalam hal iman dengan Tuhan ya tidak stabil. Tetapi sejak Ishak lahir, dia ya menjadi seorang yang selalu beriman, hidup di dalam iman, berjalan di dalam iman, bergerak di dalam iman. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mau berhasil, kita mesti selalu hidup di dalam iman. Ada salah satu jemaat, beberapa tahun lalu kita ngobrol. Kita dekat, kita ngobrol. Sampai ngobrol soal pasangan hidup. Dia berkata gini, saya gak khawatir kok. Walaupun umur saya sudah sangat dewasa, saya tidak khawatir. Saya percaya Tuhan akan siapkan pasangan untuk saya. Kita ngetes. Ini enggak. Saya enggak khawatir. Oh bohina. Saya percaya Tuhan pasti, waktunya sampai Tuhan pasti akan sediakan pertemukan. Benar. Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada orang tersebut. Dan di tahun itu Tuhan menggenapi. Ya, Tuhan mempertemukan dia dan mempersatukan dia dengan pasangan yang telah Tuhan sediakan bagi dia. Saudaraku sekalian, mari kalau saudara ingin selalu melihat melihat keberhasilan di berbagai area ya kehidupan saudara sebagai orang Kristen. Di usaha, di karir, di keluarga, di kesehatan, ya, dalam kehidupan saudara secara keseluruhan. Mari, saudara harus selalu hidup di dalam iman, bukan di luar iman, di dalam iman. Ya, jadi beriman senantiasa, terus menerus imannya konstan, ya, bukan seminggu, sebulan atau beberapa bulan, bukan, tapi terus menerus Anda hidup dengan iman. Dengan kata lain, api dari imanmu terus menyala dan tidak pernah padam. Dengan demikian Anda akan berhasil. Amin saudaraku. Di awal tahun ini, tahun 2022, saya rindu Anda mengawali tahun ini. Dan ini menjadi modal bagi Anda bagaimana bisa mengalami, menerima, melihat keberhasilan di sepanjang tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Oke, miliki iman yang teguh dan iman Anda yang teguh harus terbukti, teruji. Ya, nggak goyah, tidak bisa digoyahkan, tak tergoyahkan. Dan Anda harus selalu yang menjadi orang yang beriman senantiasa. Artinya Anda adalah orang yang selalu hidup, berjalan, dan bergerak di dalam iman. Amin. Mari kita berdoa.